Itu tadi, kalau kita bisa yang ngasih influence, ngasih pengaruh, nggak apa-apa, kamu stay di sana untuk memberikan pengaruh yang baik gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa, malah keikut ngegibah, berarti wah ini udah nggak bener nih gitu. Aku jadi keikut, aku jadi hobi juga gitu. Padahal mah hati nggak pengen ngegibah gitu, tapi kenapa keikut ya? Nah ini kita yang harus apa ya namanya, mengintrospeksi diri, self reflection. Jadi kita benar-benar memahami aku ini tipe yang gimana nih gitu. Kalau ngikut dia, kalau bareng sama dia aku tetap gibah gitu. Tapi kalau aku tinggalin kasihan dia gitu. Kalau kamu kuat gitu dan kamu bisa memberikan bahasa-bahasa yang baik gitu, daripada ngegibah gitu. Memang seru sih, asik sih. Tapi serunya itu kayak minum aspartam, bener nggak sih? Awalnya manis, seru, tapi ujungnya pahit gitu. Kenapa bisa pahit? Aspartam kan gitu ya. Awalnya manis gitu, tapi ujungnya menyakiti diri kita sendiri gitu. Kita nggak sedang menyakiti orang lain, ngegibah tuh menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena kita sedang meminum racun. Meminum racun untuk diri kita kan. Kalau bahasa Rasul, ayakulalah ma akhihi maitan fakarihtumu gitu. Kalau orang gibah itu mirip dengan makan bangkai saudaranya. Kita aja ya, makanan, ambil makanan sesehat mungkin, sumber makanan terbaik. Ini teh makanan spiritual kita kasih bangkai. Ini bangkai ini nggak mungkin menyehatkan. Bangkai di mana-mana, bangkai itu banyak apa ya, salmonelnya, banyak patologi, banyak apa sih ya, virus lah, apalah macam-macam. Itu bangkai, jangan dimakan, no gitu. Stop makan bangkai, kita makan makanan yang fresh gitu. Kita beli ayam tiren, ini dipastikan ini ayamnya segar nggak? Iya segar. Jangan-jangan ayam tiren? Enggak, bukan ayam tiren. Kita pastikan lah, ini setiap hari kita ngegibah kayak makan ayam tiren. Gitu. Jadi untuk masalah gibah ya, kita cari apa ya, bahasan-bahasan, obrolan-obrolan yang memang menaikkan iman, obrolan-obrolan yang bikin kita semangat. Boleh sih ngegibah itu boleh, tapi ngegibah yang bikin kita mengikuti lifestyle bagusnya gitu. Dia gini loh, oh ya dia gini. Oh, nah ini perlu kita perbanyak obrolan-obrolan yang tidak menjatuhkan nama baik orang. Tapi obrolan-obrolan yang bisa membuat kita dapat inspirasi, lebih inspiratif. Ya, jadi obrolan kita tuh ya harus inspiratif, informatif, informatifnya tapi penuh keimanan. Jangan informasi semua aib orang. Oh, aku udah tahu tuh kalau si A tuh gini, si B tuh gini, si C gini, dapat semua informasi. Enggak, kita nggak butuh kekurangan mereka. Kita nggak butuh kotoran mereka ya, kita butuh kebaikan mereka. Si A tuh ya puasanya luar biasa, kalau si B sedekahnya, si C itu sholatnya khusyuk banget, si D dia setia asli, kamu pengen ditemani kemanapun dia nemenin kamu. Kalau si ini kalau diajak makan pasti dia yang traktir. Nah, kamu boleh cari hal-hal positif di semua teman-teman kamu, dan banyak itu hal-hal positifnya. Kalau ngobrolin yang jelek-jeleknya itu semua racun gitu. Kalau dia tuh orangnya ini loh, perhatian loh, dia tuh orangnya pengertian loh, dia itu orangnya, kadang-kadang ada orang yang enggak less empatinya rendah, tapi dia lucu gitu, kocak. Ya sudah, less empatnya itu kita doain aja gitu. Nah, yang kita obrolin adalah kelucuan dia, misalnya, dia lucu banget, kocak banget. Pokoknya kalau dia ngomong, aku ketawa ngakak. Ya udah, nikmatin aja diri dia, nggak usah dikorek-korek apa yang baik dan yang buruk. Udah nikmatin aja gitu. Kita datang ke rumah orang gitu kan, keren loh, gini. Pas udah pulang dari rumah orang itu, sekeren itu, tapi sayangnya begini ya, sayangnya begitu ya, sayangnya ternyata begini. Aduh,
Jadi kita akan kesulitan menemukan kesempurnaan kehidupan gitu. Jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi, aku lupa ya. Insecure ya. Tentang insecure. Nah, ciri perempuan surga yang belum sempat aku karena kan cirinya banyak ya. Tadi hanya setitik dua titik gitu. Ciri perempuan surga berikutnya adalah ketika ditanya, what do you need? Kamu butuh apa? I need nothing. Aku nggak butuh apa-apa. Maksudnya apa? Aku nggak, artinya perempuan surga itu dia ngerasa fulfill, utuh, sempurna. Gimana sih rasanya utuh dan sempurna? Udah sempurna. Nggak ada yang perlu aku kritisi. Aku kritisi dari segi fisik ya. Kalau segi akhlak mah kita juga nggak boleh mengkritisi. Kita boleh melevel up tanpa mengkritisi. Kita I am perfect, aku sempurna, aku fulfill, utuh, aku whole ya, aku utuh, nggak ada yang kurang dari aku. Dan ini mindset ya yang harus kita miliki, bahwa kita sudah diberi oleh Allah fitur terbaik, fitur wajah terbaik, ini aku banget. Teman-teman harus bilang gitu ya. Fitur hidung terbaik ini. Definisi bibir terbaik adalah ini gitu. Jadi jangan pernah menyamakan bibir kita dengan bibir orang Rusia. Aduh, kalah telak kita sama orang Rusia. Jangan disamakan kulit kita dengan kulit Rusia gitu. Kalau kita menyamakan dan memberikan standar kesempurnaan yang punya Rusia, maka kita tidak akan pernah menjadi perempuan yang mengapresiasi, mensyukuri diri kita. Jadi kita punya warna kulit terbaik yang sudah Allah kasih. Kita punya ketinggian terbaik. Jadi jangan sedih kalau ngelihat Gigi Hadid ya. Gigi Hadid itu sampai sekitar 180 gitu ketinggiannya. Silahkan berdiri di sebelah Gigi Hadid dan kamu akan pingsan. Nggak gitu caranya. Caranya Allah sudah ngasih aku fitur terbaik, ketinggian aku, warna kulit aku, jenis rambut aku, and I am fall in love with myself. Aku sudah jatuh cinta sama diri aku. Di dunia ini yang paling aku fans adalah diri aku. Aku ngefans dengan hidung aku. Aku ngefans dengan mata aku gitu ya. Jadi kita nggak kurang. Itu sih sebenarnya yang harus kita sadari. Jadi kalau kita sudah bisa menerima diri kita, kan kita terima tuh. This is me and I am falling in love with me gitu. Ini aku dan aku jatuh cinta sama aku. Kamu akan memancarkan happiness, dan happiness inilah yang membuat kamu semakin jadi perempuan yang menarik, cantik. Semenarik apapun perempuan, secantik apapun perempuan, kalau di hatinya nggak ada happiness, orang nggak betah gitu loh. Secantik apapun, misalnya kamu demi cantik bikin melakukan surgery, oplas, sudah cantik tapi hati kamu masih belum happy gitu, itu juga nggak akan bisa membuat kamu nyaman. Jadi salah satu ciri perempuan surgawi itu dia punya satisfied life, punya kehidupan yang puas. Dia sudah sangat puas dengan kehidupan dia. Dia puas dengan fisiknya, dia puas dengan lingkungannya, dia puas dengan rezekinya, dia puas gitu. Bayangkan kalau kita jadi perempuan yang sulit puas. Udah dikasih cantik belum puas, udah dikasih kaya belum puas, udah dikasih terkenal belum puas. Dan standarnya adalah kepuasan kita. Kalau kita masih lapar terus, butuh terus, makanya aku tadi bilang, perempuan surga itu kalau ditanya, kamu butuh apa? I need nothing. Aku nggak butuh apapun gitu. Terus kalau ditanya, kamu punya apa? I have
everything. Aku punya segala-galanya aku punya. Jadi merasa dia itu, bukan merasa sih, emang itulah merasa blessed, sangat dirahmati dan sangat dilimpahi oleh Allah nikmat. Jadi ini tentang mindset ya, cara berpikir kita tentang diri kita, tentang kehidupan kita, dan tentang surga. Jadi ciri perempuan surga tadi yang aku bilang adalah puas ya, puas dan puas. Ciri perempuan neraka, dia kesulitan mencapai kepuasan. Makanya dia berasa di dalam neraka. Meskipun dia masih di bumi, tapi sudah berada di dalam neraka. Kenapa? Karena dia sulit puas. Semoga bermanfaat.